Selamat datang. Kami dari program studi Teknik Elektroindustri dari Departemen Teknik Elektro, Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tahun ajaran 2025-2026. Di video kali ini, kami akan membahas baterai monitoring system yang juga termasuk dalam mata kuliah workshop mikrokontroler dan antarmuka komputer yang diampu oleh Bapak Insinyur Muhammad Ari Bagus Nugroho, SST MTRT. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagus Rizky Hermanto dengan NRP 23236046 dari kelas 3D4 Elektroindustri B. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Ida Bagus Setiano dengan NRP 23236050. Dan saya Ilham Satyandra Putra dengan NRP 23236052. baik. Untuk penjelasan detail dari video kami akan membahas 3 hal besar, yaitu yang pertama adalah sedikit menyinggung mengenai latar belakang dan fungsi daripada baterai monitoring system itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mensimulasikannya secara software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjalankan program dan juga mengeksekusinya secara hardware atau perangkat fisik. Nah, membahas mengenai latar belakang dari baterai monitoring system sendiri, dimana mungkin kalau kita singgung mengenai BMS, kita menggunakan mikrokontrolernya adalah STM32 yang menjadi otak atau menjadi main idea daripada sistem baterai monitoring ini. Mana baterai monitoring system juga ini adalah sebuah project atau bisa dibilang sebuah ide yang bisa kita gunakan untuk sesuai dengan namanya, memonitoring atau memantau baterai. Dimana baterai yang bisa kita pantau atau kita monitoring juga bisa didesain sangat fleksibel. Kita bisa menggunakan baterai ukuran A2, A3 atau baterai lain selama memang desain tegangannya kita pastikan masih mencukupi. Bahkan kedepannya kita juga bisa menggunakan sistem BMS ini untuk kendaraan-kendaraan elektronik atau bisa dibilang electric vehicle, sehingga prospeknya sendiri itu cukup menjanjikan. Selain monitoring, BMS yang kami desain juga bisa menjalankan 2 tipe, yaitu di mana baterai yang kita monitoring itu sebagai sumber, dan yang kedua adalah baterai monitoring itu sebagai baterai yang kita monitoring itu sebagai beban, sehingga baterai itu bisa dalam kondisi charge dan juga bisa dalam kondisi discharge. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu simulasi. Oke, mungkin langsung ke bagian berikutnya di mana mengenai skematik. Di sini proyek yang diberikan menganut konsep reverse engineering, di mana kita diberikan modul dan kemudian kita lakukan tracing skematiknya jalur-jalur komponen yang terhubung. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini hasil dari tracing skematik kami, di mana untuk simulasi kali ini STM32 yang kita gunakan adalah STM32F1, di mana nanti pin-pin yang perlu teman-teman atur yang penting adalah pin yang pertama tentunya adalah pembacaan ADC. ADC di sini teman-teman bisa setting karena kita butuh 5 ADC di mana terdiri dari 4 ADC dan 4 ADC untuk tegangan dan 1 ADC untuk pembacaan arus. Sehingga nanti untuk pengaturannya teman-teman bisa checklist in 0 sampai in 4. Jadi total ada 5. Kemudian teman-teman bisa masuk ke parameter setting. Di mana di parameter setting sini teman-teman langsung ke bagian ADC regular conversion. Number conversionnya kita buat 5. Ketika teman-teman sudah menyeting number of conversion ini sebanyak 5, nanti scan conversion mode-nya akan otomatis enable. Begitu juga dengan continuous conversion kita enable ya. Kita biarkan enable. Nah, kemudian teman-teman juga perhatikan di sini akan muncul yang namanya rank, di mana rank ini akan menyesuaikan dengan jumlah number of conversion yang teman-teman setting. Di mana di sini ada 5 rank. Untuk rank pertama, teman-teman channelnya kita atur channel 0 dengan sampling time-nya 239,5 cycles. Sampling time itu sendiri nanti pengaruhnya adalah pembacaan ADC-nya nggak membaca secara cepat, tapi secara perlahan nanti kestabilan pembacaan ADC cenderung lebih stabil.
Kenapa kita gunakan 23,5 agar nanti di Proteus bisa membaca. Oke, lanjut ke rank 2. Teman-teman bisa atur channelnya channel 1, sampling time-nya juga sama. Untuk rank 3, channel 2 dengan sampling time-nya juga sama. Urutannya begitu dengan rank 4, channel 3, dan rank 5, channel 4. Ketika teman-teman sudah atur ADC-nya, juga teman-teman yang perlu diperhatikan nanti saat pengaturan adalah di connectivity, yaitu komunikasi RS485-nya. Teman-teman bisa nyalakan user 1, modenya diatur asinkron, kemudian di parameter settings nanti teman-teman bisa lihat 9600 bit ini. Kita atur baud rate-nya. Ya, defaultnya kalau nggak salah 115.200. Untuk word length parity kita biarkan. Kemudian untuk NVIC settingnya ini global interrupt bisa teman-teman nyalakan. Oh ya, tambahan untuk teman-teman untuk ADC tadi, teman-teman juga bisa ke DMA setting, kita tambah DMA request-nya ADC1, nanti modenya kita setting mode sirkular. Seperti itu ya. Nanti otomatis di NVIC settingnya, ini sudah tercentang interrupt table-nya. Oke, mungkin itu saja yang perlu diperhatikan nanti untuk pin-pin lainnya seperti LED dan push button, teman-teman bisa atur GPIO output, GPIO input, dan sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, balik lagi ke skematik di sini. Yang perlu diperhatikan lagi tadi sesuai dengan setting ada di ADC-nya, di mana teman-teman di sini bisa lihat bahwa kami menggunakan 4 sel baterai yang terhubung secara seri. Kenapa bisa demikian? Karena dari tracing skematik, kami mendapatkan bahwa voltage divider setiap ADC itu memiliki nilai resistansi yang berbeda. Di mana di sini R1-nya 51, di R2-nya 10, terus nanti di ADC kedua, resistansinya cenderung turun. Kenapa begitu? Karena ketika membaca 4 sel baterai, otomatis tegangannya kan lebih besar. Nah, di situ agar kita tidak mau merusak microcontroller, maka VREF-nya itu harus maksimal 3,3. Karena VREF dari mikronya kan 3,3. Jadi kita jangan sampai tegangan yang terbaca di mikro itu lebih dari 3,3 volt seperti itu. Jadi kita gunakan voltage divider. Begitu juga dengan yang sensor arus di sini. Kalau menurut di modul yang kita dapat, ACS yang digunakan adalah ACS 712 dengan rating 5 ampere. Di situ kalau teman-teman cek datasheet, itu ACS itu sendiri perlu sumber 5 volt, bukan 3,3. Maka di sini di simulasi kita gunakan 5 volt. Nah, perlu diingat kembali karena tegangan referensi mikro itu 3,3, maka kita perlu nanti pembacaan tegangan di sensor arusnya juga jangan sampai lebih dari 3,3 sehingga kita gunakan voltage divider kembali dengan nilai seperti yang teman-teman bisa lihat 2,2 dan 3,3. Nah, lalu bagaimana sih implementasinya ke program? Kita kembali ke program ya. Di program itu nanti di sini kami akan melakukan define nilai resistansi yang sesuai ada di skematik, di mana tadi R1 ini sampai R8 itu voltage divider untuk pembacaan tegangan per selnya. Kemudian untuk yang arus tadi, teman-teman bisa lihat tadi ada 2,2K dan 3,3. Nah, di sini kalau teman-teman membaca datasheet ACS 7125 ampere, sensitivitasnya adalah 0,185 volt per ampere. Artinya apa? Ketika ada perubahan, setiap perubahan sebesar 0,185 volt, pembacaan arusnya itu adalah 1 ampere. Makanya dijelaskan 0,185 volt per ampere. Sehingga nanti karena misal ada tegangan 2,5 ditambah 0,185, maka nanti arus yang terbaca itu sama dengan 1 ampere. Terus juga teman-teman juga perhatikan ACS 712 ini adalah arus sensor yang bekerja secara bidireksional. Artinya apa? Bisa membaca arus plus dan arus min atau arahnya berlawanan. Sehingga berdasarkan datasheet, titik 0 bisa dikatakan 0 ampere itu adalah tegangan berada di nilai 2,5 volt. Itu untuk defaultnya ya. Nah, karena tadi kita menggunakan voltage divider, otomatis nanti
nilai titik 0 ampernya itu bukan 2,5 dan sensitivitasnya itu bukan lagi 0,185 per ampere seperti itu. Sehingga di sini kita define access rasionya itu maksudnya adalah kita define konstanta voltage dividernya itu adalah bisa lihat teman-teman lihat di sini kan ADC-nya kan membaca di resistor 3,3 otomatis nanti rumusnya adalah untuk konstantanya adalah 3,3 dibagi 2,2 ditambah 3,3 itu adalah konstantanya. Nanti sensitivitasnya adalah sensitivitas awalnya yaitu 0,185 volt per ampere kita kali dengan konstantanya tadi hasil pembagian tadi. Sehingga nanti didapat sensitivitas ACS yang terbaru. Begitu juga dengan offsetnya. Offsetnya 2,5 tadi kita kalikan dengan konstantanya sehingga didapat nilai offset yang terbaru. Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Selanjutnya, untuk yang lainnya seperti voltage regulator ini, dia jadi modulnya ini bisa bekerja secara mandiri. Tidak harus menggunakan sumber tegangan dari luar. Misal, di sini teman-teman bisa lihat eh, mengambil sel 3 di sini, mengambil dua baterai untuk sebagai inputan voltage regulator. Nah, nanti voltage regulatornya sendiri bakal menstabilkan tegangan menjadi 3,3, bisa menyuplai sistem dari BMS itu sendiri. Jadi, selama ada baterai yang mau kita ukur, mikro ini juga sudah bisa mandiri tersuplai seperti itu. Kemudian untuk relaynya di sini sebagai pemutus, kami gunakan relaynya itu di sini untuk membaca ketika terjadi overcurrent yaitu di atas 5 ampere maka relay bakal ngetrip. Kemudian di sini ada push button yang kita gunakan sebagai user dan reset. Dan di sini adalah beban yang nanti terhubung ke relaynya. Mungkin itu saja penjelasan dari skematik. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan ke program selanjutnya. Di sini terlihat bahwa kita menginisialisasi beberapa variabel untuk yang bakal kita gunain ke depannya. Terlihat bahwa di sini ada IUNT 8 karena kita ada beberapa yang mengirim data dengan 8 bit. Di sini terlihat juga ada kita menggunakan loop buffer 100. Kenapa pakai 100 juga kita karena mengirimkan banyak data, jadi kita menyediakan 100 tempat lah atau 100 ya benar 100 tempat untuk menerima banyaknya data tersebut. Nah, terus di sini juga ada UNT 16. Kenapa kok ini berbeda dari 88? Karena kita menggunakan data ADC 5 yang kita itu mengharuskan menggunakan 12 bit. Jadi kita di sini menggunakan UNT 16T. Untuk selanjutnya kita menggunakan ada yang bilangan float inisialisasi float untuk menampilkan bilangan-bilangan desimal seperti sel 1 dan selanjutnya V-cell, real cell, SOC persen, SOH persen dan average voltage, total peak voltage dan average voltage SOC dan untuk daya juga kita menggunakan float. Bisa kita lanjutkan ke bagian sini. Setelah setting IOC, bisa dipastikan bahwa dua ini sudah masuk ke dalam program HAL UART, Receive IT, dan HAL ADC Start DMA. Lalu kita langsung saja masuk ke while. Yang pertama ada HAL GPIO toggle pin. GPIOB pin 13. Ini untuk indikator kita sebagai kita bisa tahu kalau modul kita itu bisa dijalankan. Bisa terlihat PB13 adalah LED 1. Lalu kita lanjut ke hal GPIO write pin GPIOB pin 5 yaitu ini untuk menyalakan kita ke dalam mode transmit. Bisa kita lihat juga di IOC PB5 adalah fungsi untuk menjalankan EN485 yaitu transmit kita. Di sini kita pakai split F dengan buffer
seperti yang kita bilang tadi, kita akan menerima banyak data. Jadi buffer kita menggunakan 100 dan ini adalah program kita untuk menerima data. Baik, lanjut ke hal UART transmit. Di sini terlihat program hal UART transmit dan UART 1 buffer strlen buffer 100. Ini kita untuk menyalakan mode transmit mode, yaitu di bagian 3 baris ini kita menyalakan mode transmit. Jadi ketika transmit sudah berhasil dan bisa dijalankan, kita bisa langsung saja baca melalui Node-RED. Baik, lalu selanjutnya kita memasukkan atau mengkonversi data-data mentah ADC dalam skala 3.3 volt. Yang pertama, ini adalah rumus kita sel 1, yaitu data ADC 0 per 4095 dikali 3,3. Itu merupakan tegangan yang ada di resistor ini. Lalu diikuti oleh selanjutnya sel 1, sel 2, sel 3 hal yang sama. Jika sel 2 itu menggunakan tegangan resistor yang ada di sini. Dan diikuti oleh selanjutnya. Lalu kita melakukan perhitungan V-cell. V-cell ini merupakan tegangan yang ada di baris ini, yaitu resistor 1 dan resistor 2. Dengan menggunakan rumus yaitu perhitungan sel 1 dikali R1 plus R2 dibagi R2. Dan diikuti oleh selanjutnya. Lalu kita langsung masuk ke perhitungan tegangan aktual baterai per sel. Jadi kita masukkan rumus di tegangan per baterai. Jadi seperti ini, tegangan aktual di baterai sini, di baterai 2, baterai 1, baterai 3, dan baterai 4. Jadi di tegangan per baterainya. Lalu total voltage tersebut itu karena di sini kita menggunakan seri. Jadi di baterai di sel 1 itu merupakan seri baterai dari ADC 4, ADC 3, ADC 2, dan ADC 1. Bisa dibilang pada sel 1 itu adalah menggunakan 4 baterai. Dan di sel 2 itu menggunakan 3 baterai. Dan di sel 3 menggunakan 2 baterai dan di sel 4 menggunakan 1 baterai. Di sini juga terlihat perhitungan daya, yaitu dengan mengkalikan V-cell 1 dikalikan dengan Kurzli atau current asli. Oh ya, kembali lagi, current ini bukan sebagai arus, tapi ini adalah tegangan. Karena di sini kita menggunakan 5 ADC, kita start dari 0, jadi di pemrograman kita menggunakan data ADC 4. Berikut langsung ke perhitungan state of charge atau berdasarkan rata-rata tegangan. Jadi untuk average voltage-nya kita menambahkan real cell 1, real cell 2, real cell 3, dan real cell 4 dibagi 4 untuk kita mengetahui rata-rata tegangan atau perhitungan state of charge ini menggunakan rata-rata tegangan. Lalu kita bisa masuk ke perhitungan state of health. Kita menggunakan if. Jadi jika rata-rata tegangan kurang dari 2,5, maka SOH persennya sama dengan 50 atau bisa dibilang baterainya rusak. Dan jika baterai di atas 2,5, maka baterai bisa dibilang sehat. Pada bagian ini
Dikarenakan kita tidak mengetahui ampere hour-nya, maka kita mengindikasikan jika baterai itu dengan kondisi 0% atau minimum, kita mengindikasikan bahwa tegangan yang ada di baterai tersebut adalah 3 volt. Dan jika pada kondisi maksimum atau 100%, tegangan yang ada di baterai tersebut adalah 3,7 volt. Maka perhitungan SOC yaitu tegangan yang kita dapatkan dikurangi tegangan minimum per tegangan maksimum dikurangin tegangan minimum dikali 100. Lalu untuk program yang ini adalah untuk relay kita jika if Kurzli lebih dari 4 atau Kurzli kurang dari 4, ini adalah kondisi kondisi charge ataupun discharge, maka relay akan trip. Lalu di bagian sini, if Kurzli kurang dari 0, flow current sama dengan 0, atau else if Kurzli lebih dari 0, flow current sama dengan 1, ini bisa kita lanjutkan ke bagian node rate. Baik, setelah semuanya, semua pengkodingan sudah selesai, kita bisa lanjutkan ke bagian node rate. Baik, yang pertama ini adalah serial in. Ini untuk membaca RS485 kita, eh, membaca hasil transmit kita di node rate. Bisa kita lihat nanti akan terbaca port yang terbaca, yang dibaca sama node rate untuk bisa dimasukkan hasilnya ke node rate. Lalu kita bisa masukkan main function dengan kodingan var parse data msg payload split, ini untuk pembagian data kita. Lalu ada parse data slice 0,14 karena kita menggunakan 14 function. Untuk function yang pertama yaitu cell 1 atau msg payload var array 3. Nah, kenapa ini var array 3? Kita bisa kembali lagi ke program pada sprintf. Var array 3 adalah bagian yang ada di sini. Nah, yang pertama ini adalah var array 0, ini adalah 1, 2, dan 3. Maka di sini yang akan terbaca adalah yang bagian sini. Ini adalah var array 3, yaitu real cell 4. Nah, kita menggunakan gauge untuk membaca ukuran tegangan dengan 4 baterai. Karena seperti penjelasan awal tadi, sel 1 menggunakan 4 baterai. Lalu di sini sama, var array 2, berarti dia membaca hasil transmit kita pada sprintf yang kedua. Dan tidak lupa kita memulainya dari 0. 0, 1, 2, yaitu real cell 3. Dan diikuti oleh selanjutnya. Untuk bagian SOH, SOC, dan lain-lain, itu juga menyamakan sprintf kami tadi. Oleh karena itu, hasil transmit kita bisa sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Untuk perbedaan F dan D ini, itu dikarenakan untuk yang F tadi adalah float, yaitu menggunakan angka desimal untuk memunculkan angka desimal pada node rate. Setelah semuanya sudah sesuai, maka kita bisa masuk ke bagian UI. Dan setelah kami atur pada dashboard, tidak lupa kita deploy. Dan beginilah hasil UI dari node rate kami yang telah kita atur. Baik, setelah kita mengetahui skematik dan programnya yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, di sini kita langsung saja coba simulasi Proteus. Di mana di sini tegangan baterainya itu setiap baterainya itu ada 3,7 dan kita langsung saja simulasikan ya. Oke, bisa terlihat di sini di LED-nya sudah nyala mati. Lalu kita coba cek di node rate-nya. Terlihat di sini bahwa tegangan setiap selnya sudah terbaca 3,7.
Di mana di sini total voltage ini adalah total dari 4 selnya, yaitu sebesar 14,8 dan average-nya 3,7. Ini berarti kondisi baterai sangat ideal. Dan di sini karena kita pasang beban, mohon maaf, dipasang baterai di sini, arus yang terbaca adalah min. Seperti yang tadi saya jelaskan, arus min itu berarti kondisi baterai yang terpasang di ADC sedang di-charge. Di sini terlihat current-nya terbaca minus 2,37. Terdapat selisih ya, yang di sini terbaca 2,19, di sini 2,37. Mungkin bisa disebabkan oleh karena kita menggunakan voltage divider, yang mana ACS itu sendiri menggunakan V referensinya 5 volt, sementara microcontroller menggunakan 3,3. Seperti itu. Kemudian untuk pembacaan SOC-nya, state of charge-nya, didapatkan 99,87%. Jadi ini sangat bagus ya, sangat ideal. Dan SOH-nya 98,5. Nah, untuk power sendiri di sini, karena kita arusnya negatif, maka perhitungan daya pun juga negatif yang mengindikasikan bahwa ini sedang dalam kondisi charging. Di mana rumus dari powernya ini adalah tegangan total dikali dengan arusnya. Didapat minus 35,06 watt. Kemudian kita coba simulasikan ketika mohon maaf, ketika salah satu atau beberapa sel itu tegangannya tidak 3,7. Kita coba misal 1 volt di baterai 4 dan di baterai 3 sebesar 1 volt. Kita coba simulasikan kembali. Ini dalam kondisi masih charging ya. Arus yang terbaca di sini minus 3,48 ampere. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa pembacaan tegangan sel 3 dan sel 4 sama, di sini terbaca 1 volt. Karena terjadi perbedaan, mohon maaf, perubahan tegangan di sini, otomatis average voltage dari 4 baterai ini juga berubah, yaitu didapat 2,35 dan totalnya juga berubah menjadi 9,4. Nah, di sini SOC terbaca minus 92,9%, itu karena pada perhitungan SOC kami, persentasenya di situ kita asumsikan bahwa ketika tegangannya itu, oh mohon maaf, ketika baterai itu dalam kondisi 0% atau AH-nya itu habis, dia masih bertegangan sebesar 3 volt. Nah, tetapi di sini kita simulasikan tegangannya itu 1 volt, sehingga hasil pengurangannya kan tadi kan didapat average-nya 2,35. 2,35 dikurangi 3, otomatis dia bernilai minus seperti itu. Jadi itulah penyebabnya kenapa SOC jadi negatif 92,9. Kemudian untuk SOH sendiri di sini terbaca 50%. Kalau juga melihat di program itu ketika average voltage-nya kurang dari 2,5 maka SOH persen jadi 50. Jadi sudah sesuai dengan logika program. Oke, untuk simulasi selanjutnya saya coba kondisi baterai itu sebagai supply, artinya dia mengalirkan arus. Di sini saya coba ganti dulu tegangannya. Kemudian bebannya juga saya ganti. Di sini terlihat bahwa arus yang mengalir itu sebesar 0,64. Di sini saya coba tambahkan. Nah, di sini arus yang terbaca adalah 1 plus 1,13. Kalau kita lihat node rate juga otomatis sudah menyesuaikan sesuai dengan hasil simulasi. Dan di sini, oh ya lupa, LED 2 ini sebelumnya kan berwarna merah. Itu yang mengindikasikan bahwa dia sedang discharge. Mohon maaf, sedang di-charge. Nah, untuk yang warna hijau, dia kondisi lagi charge seperti itu. Jadi yang merah pas baterai ngecas, sementara yang hijau baterai sebagai supply. Oke, di sini harusnya terbaca 1,22. Ini yang terbaca 1,13. Masih ada tetap ada selisih. Kemudian SOC yang terbaca 99, SOH 98,5 dan powernya 18. Nah, selanjutnya kita coba simulasi relaynya, di mana relay ini akan terputus ketika arus
lebih dari 4 ampere. Kita coba simulasikan ya. Nah, di sini adalah 4,62. Kita lihat relaynya di sini. Ya, langsung terputus ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini juga ampernya berubah jadi 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita turunin lagi. Nah, relaynya berfungsi normal kembali seperti itu. Ya, mungkin simulasi Proteus cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke rekan-rekan saya. Ya, jadi inilah penampakan daripada pengambilan data apabila kita menggunakan modul hardware serta menggunakan 4 buah sel dengan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah konfigurasi fisik dari komunikasi data serial menggunakan protokol RS485 teman-teman. Ini dari USB laptop keluar pin out AB nanti yang terhubung ke pin out AB daripada RS485 ini, yaitu IC yang punya soket ini. Oke, kita langsung masuk ke tampilan dari Node-RED-nya teman-teman. Nah, untuk tampilan Node-RED-nya sendiri kurang lebih intinya sama dengan yang di Proteus dengan apa yang kami sudah simulasikan. Dimana LED 1 adalah sebagai indikator bahwa ini mikronya kerja nggak, nyala nggak. Jadi bisa dilihat harusnya LED 1 ini sinkron dengan LED 1 yang ada di modul teman-teman. Jadi sama-sama berkedip. Jadi kami gunakan ini sebagai indikator, oh berarti mikronya sudah nyala, aman. Lalu yang kedua adalah LED 2 yaitu pada bagian power atau istilahnya posisi modul ini tuh pada di charge atau charging gitu. Jadi konteksnya adalah dia mensuplai atau disuplai. Nah, ini tadi sempat saya singgung teman-teman, di mana perbedaan dari Proteus dan juga real itu menggunakan VREF daripada current sensornya. Nah, dan ini sepertinya berpengaruh pada pembacaan arusnya teman-teman. Di sini dapat dilihat ya bahwa arusnya adalah min 8,87 ampere. Padahal kembali saya ingatkan kita menggunakan sensor arus yang speknya 5 ampere bidireksional. Dan kalau bisa teman-teman lihat juga ini belum terhubung ke beban. Sehingga kuat dugaan kami bahwa memang penggunaan ACS ini itu seharusnya VREF-nya tetap harus konstan di 5 volt. Baru nanti di VI out-nya menggunakan voltage divider yang kurang lebih bisa 3,3 volt ke bawah sehingga dapat tetap terbaca di microcontroller namun tetap menggunakan referensi dari datasheet yaitu 5 volt. Nah, kemudian yang kedua adalah penampilan dari SOC atau state of charge dan SOH atau state of health dari baterai teman-teman. Dimana SOC-nya di sini terlihat ya. Kami menggunakan spesifikasi dari baterai 3,7. Namun dapat dilihat di sini kondisinya pada sel 3 sepertinya untuk baterai dari sel 3 ini sudah cukup agak berkurang ya daripada baterai-baterai yang lain. Yaitu di sel 3 sama sel 3 saja yang kurang lebih cukup jauh jaraknya daripada yang lain, dimana yang lain kurang lebih masih di 4,3 sampai ini ada yang hampir 5 volt. Jadi asumsi kami adalah bahwa baterai sel 1 dan sel 2 serta sel 4 khususnya itu masih memiliki bisa dibilang AH-nya jauh lebih banyak daripada sel 3. Sehingga untuk sel 3 sendiri jadi yang paling kecil. Namun karena average voltage-nya sendiri masih di atas 3,7, dimana tadi kami mengasumsikan adalah kondisi baterainya 100% di 3,7 sesuai dengan spesifikasinya ya. Itu masih dapat di 4,2 teman-teman. Sekitar 4,1 sampai 4,2. Nah, ini menjadikan SOC-nya sendiri sangat-sangat bagus di atas 100% gitu. Karena kondisinya dari sel 3 sendiri walaupun di bawah 3,7 itu masih cukup dekat dan ditopang dengan sel 1, sel 2 dan sel 4 yang nilainya masih sangat bagus yaitu di atas 3,7. Dan untuk total voltage-nya ini adalah 16,6 volt. Sehingga dari total voltage ini dapat diambil apa? Dapat diambil kesimpulan bahwa kita bisa menyuplai beban dengan syarat bebannya itu kurang lebih nggak lebih dari 16 volt. Kalau misal bebannya lebih dari 16 volt gimana? Konteksnya mungkin kalau motor dia tidak akan berputar di kecepatan nominalnya. Yang pertama. Nah, kalau untuk supply sendiri gimana? Misal kita pakai power supply atau pakai baterai yang konteksnya untuk mengisi keempat baterai ini. Maka kalau kita ingin menggunakan baterai,
konsepnya harus baterainya yang di atas 16 volt. Karena kalau baterainya teman-teman pakai yang misal sama kayak ini ya, tapi sebiji 3,7 gitu, maka keempat selnya ini bekerjanya akan tetap sebagai charging. Jadi mengisi satu baterai tadi. Maka kuncinya adalah harus di atas total voltage-nya. Karena begitu di atas total voltage-nya, maka sistem akan menganggap bahwa ini sebagai supply karena tegangan totalnya lebih tinggi. Dan keempat baterai ini yang di bawah ini yang kita kontrol itu dianggap sebagai beban dan akan mencharge justru keempat baterai sel ini yang terpasang. Gitu teman-teman. Nah, mungkin sedikit tambahan, kami tidak bisa mensimulasikan relay serta pemasangan beban karena dapat dilihat di modul untuk pemasangan dioda untuk keamanan sendiri belum ada teman-teman. Nah, di mana pada skematik terletak di bagian relay. Nah, ini berfungsi sebagai pengaman untuk supaya nggak ada arus balik ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah pada bagian transistornya teman-teman. Nah, di yang bagian sini di relay juga di modul kurang lebih di bagian yang bawah dekat IC current sensor. Nah, itu tidak ada sehingga apa akibatnya kalau tidak ada? Maka walaupun kami memberikan nilai true kepada pin relay yang sebagai pin output, itu relaynya tidak akan aktif teman-teman karena hitungannya karena tidak ada transistornya, maka ini masih open circuit. Jadi itu juga akan jadi masukan dan juga hal yang bisa kami optimalkan ke depannya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan khususnya pada concernnya pada konteksnya itu adalah simulasi di hardware atau di via modul ini. Itu, terima kasih. Ya, jadi itulah sedikit gambaran dan juga penjelasan kami mengenai baterai monitoring system sendiri yang kami pecah menjadi dua sistem, yaitu secara perangkat lunak atau software melalui Proteus dan juga STM32 serta melalui modul hardware dari reverse engineering yang sudah kami lakukan. Nah, dari simulasi dan juga pengambilan data yang sudah kami lakukan, baik itu secara software maupun hardware, menurut kami ada beberapa hal yang menjadi atau yang harus kita garis bawahi, yaitu yang pertama adalah penggunaan sistem ADC, di mana ini jadi salah satu kunci bagaimana kita membaca tegangan dari baterai, baik itu dari average, total, atau bahkan sel. Serta ini juga pengaruhnya nanti kemana? Ke kita perhitungan SOC, power, dan juga perhitungan nilai arusnya. SOC itu state of charge dan juga SOH atau state of health dari baterainya. Begitu juga dengan simulasi. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua adalah konfigurasi komunikasi data serial, teman-teman. Di mana protokol komunikasi data serial ini ya yang membuat kita bisa menampilkan UI dari Node-RED yang merupakan salah satu software dengan open source, jadi gratis gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan, kurang lebih tampilannya bisa seperti ini sesuai dengan kreativitas teman-teman. Itu untuk yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah tadi penggunaan ADC dan juga konfigurasi sistem RS485 untuk komunikasi data serialnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mentransmit dan juga mereceive dari data yang bentuknya entah itu string, float, atau bahkan integer ke Node-RED supaya bisa membaca dengan protokol RS485-nya. Yang dimana itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi melalui di program pada section sprintf-nya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menurut kami juga mesti digarisbawahi agar teman-teman bisa tentunya untuk mengembangkan atau justru membuat lebih daripada sistem BMS yang sudah kami uji coba ini. Nah, cukup sekian dari kami untuk penjelasan dari video kali ini. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.